Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih teman-teman jadi saya akan mengusung topik pertumbuhan masa sebelum lahir, prenatal period dan masa bayi, babyhood dan masa kanak-kanak, childhood. Sebelumnya kenalin nih teman-teman. Eh, dari mulai bicara satu ada Kak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Rahmawati. Lalu buat pembicara dua Halo, perkenalkan nama saya Adinda Dwi Kusumawardani. dan yang terakhir pembicara tiga. Perkenalkan nama saya Valardika Ramadhani. Dan saya sendiri Syahrial Imansyah. Jadi ini kita akan bahas tentang pertumbuhan masa sebelum lahir atau prenatal period, masa bayi, babyhood, dan masa kanak-kanak, childhood. Sebelumnya saya sebagai host akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu perubahan yang bersifat kuantitatif, menyangkut aspek-aspek jasmaniah atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik, seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologi manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, seperti judul podcast hari ini, kalian bisa nggak menjelaskan tentang ketiga masa kehidupan tersebut? Mungkin dari Kak Kristina, pembicara satu. Nah, jadi masa kehidupan manusia ini terbagi 3. Itu menurut Elizabeth B. Hurlock. Pertama, masa sebelum lahir, yaitu prenatal period. Prenatal period ini terjadi sebelum lahir, yaitu sejak masa kehamilan 9 bulan. Periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis sebagai perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mula terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal. Tahap geminal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Yang kedua ada embrionik. Tahap kedua masa kehamilan ini dimulai 2-8 minggu. Dan yang ketiga, fetal terhadap tahap ketika masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Oh, jadi masa ini saat anak masih di dalam kandungan ibu ya? Nah, Iya. untuk masa bayi atau babyhood, ini bagaimana sih? Mungkin Mbak Dinda bisa jelasin nggak? Ya, pada masa babyhood ini atau masa bayi terjadi pada anak yang berumur 2 minggu hingga 2 tahun. Masa ini juga disebut masa bayi memulai permulaan kreativitasnya. Bayi pada masa ini mengalami perkembangan psikologis dan mengalami pertumbuhan fisik. Pada masa ini juga merupakan masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya, karena pada masa ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk pada anak-anak. Maka karena itu banyak bayi ataupun anak-anak yang sering menangis, tertawa, bahkan marah secara tiba-tiba. Oh iya, benar banget. Bayi pada masa ini sulit ditebak. Setelah melewati masa babyhood, ini anak akan mengalami perubahan apa aja sih? Mungkin Kak Falah bisa jelasin? Ya, jadi setelah melewati masa babyhood itu, bayi akan mengalami perubahan pada pertumbuhan fisik seperti bertambahnya berat badan dan bertambah tinggi. Para psikolog menyebutnya masa ini sebagai usia prasekolah atau hari tersebut tadi disebut dengan awal masa kanak-kanak. Maaf, saya ulang, para psikolog biasa menyebutnya masa ini sebagai usia prasekolah atau prakelompok, yang dimana anak mulai mengeksplorasi dan banyak bertanya. Hal tersebut tadi disebut
dengan masa kanak-kanak early childhood. Selanjutnya ada masa kanak-kanak akhir. Periode ini disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Anak secara formal berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. Berarti dapat disimpulkan dari ketiga masa kehidupan tersebut, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai aspek ya. Berarti penting sekali sebagai calon pendidik untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Menurut pembicara 2, yaitu Mbak, belakangan ini tahu nggak yang viral di sosial media, yang tentang apa? Ada ibu yang ingin buang anaknya di rel kereta api. Jadi karena anaknya itu nangis terus-menerus gitu loh. Jadi bikin kayak ibunya marah, terus pengen buang bayinya. Untung aja dicegat sama petugas yang ada di kereta api. Terus pendapat Mbak Dina itu gimana? Menurut saya, sebagai orang tua itu harus bisa mengendalikan emosinya karena udah menjadi orang tua gitu kan. Nah, dan sebagai orang tua itu harus mengerti bahwa anak-anak pada usia itu merupakan pada masa babyhood, yaitu masa yang mengalami perkembangan psikologis dan mengalami perubahan perilaku dan sebagainya secara tiba-tiba. Nah, dan begitu orang tua harus lebih mengerti keadaan bayi, jangan mudah emosi. Nah, menurut Mbak Krisna itu bagaimana cara mengatasi solusi pencegah emosi pada orang tua itu bagaimana, Mbak? Nah, mungkin ya karena sebagai parenting baru, itu kan berarti di kasus itu karena dia punya bayi baru kan berarti parenting baru, new parenting. Nah, menurut saya sebagai orang tua yang baru, kita tuh harus memahami tentang karakter bayi ya semenjak lahir, semenjak memasuki usia berapa minggu, berapa bulan, kan pasti mengalami perkembangan psikologis maupun pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, jadi menurut saya orang tua itu harus sebelum melahirkan anaknya, sebelum menjadi orang tua, kita harus belajar tentang parenting yang baik dan benar, tentang mengendalikan emosi, tentang mengontrol emosi, maupun memahami tentang emosi anak-anak tersebut. Nah, begitu sih menurut saya, Mas, Mbak. Ya, apalagi kan juga sebagai orang tua dulu juga pernah jadi anak kecil gitu loh. Jadi juga harus memaklumi gimana emang sifat dari masa-masa babyhood tersebut. Terus juga kalau bisa ya jangan ngeluapin emosinya kepada anak. Emang karena anak kan belum bisa berpikir lebih dari sama orang tuanya tersebut. Nah, benar Jadi banget itu loh. belum punya pikiran kemana-mana gitu loh. Masih cuma bisa nangis, senyum, ketawa. Ya, Ya, kan. benar-benar. Jadi mungkin dari podcast kali ini apa sudah masuk juga materinya? Sudah sih harusnya. Oke, mungkin kita akhiri aja ya untuk pertemuan kali ini. Saya sebagai host Syahrial Imansyah, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.